A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam warnanya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis putih dan merah yang beraneka macam warna, dan ada pula yang hitam pekat. Al-Fatir ayat 27. Ya, baik adik-adik, dari kutipan dalil Quran berikut, ya, kita bisa membaca bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan kita, salah satunya adalah warna. Dan topik kali ini masih ada kesinambungan dengan topik sebelumnya, yakni kita tetap belajar, kemudian mengambil referensi dan mengambil inspirasi dari alam, fitrah penciptaan, termasuk di dalamnya keindahan, ya, khususnya saat ini komposisi warna. Kita mulai terkait dengan warna, ya. Kalau kita kembali kepada kitab kita, ya, rujukan kita, kitab petunjuk hidup kita, bahwa warna menurut yang saya cermati, saya tangkap, itu berawal dari kata anur, gitu ya, entah sifatnya berupa cahaya matahari, gitu ya, sinar bulan or moonlight, and then bisa termasuk juga cahaya kilat, seperti itu, dan mungkin yang lain juga, ya. Nah, ternyata pada saat saya mencoba meng-cross check, ya, literatur ilmiah, gitu ya, yang sudah dirumuskan oleh para saintis, ilmuwan, gitu ya, ternyata disepakati bahwa warna memang sebuah kesan yang diperoleh dari cahaya, Masya Allah, ya. Atau juga dari sisi versi barat, kalau yang kedua ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kalian saya harap sudah familiar dengan nama tersebut. Kemudian saya cross check dengan referensi barat, ya. Ternyata ada kesamaan juga, ada kata kuncinya light, ya. Alhamdulillah kompak, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ya kalau karena saya atau kita semua muslim, ya Masya Allah, ya, jadi semuanya memang sudah tertera, tinggal manusia sebagai makhluk yang berakal untuk memecahkan segala petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk warna-warna, ya, yang mungkin disebutkan di dalam Quran, ya, terutamanya adalah warna dasar, ya. Jika saya rujuk terkait dengan referensi yang ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 6 warna yang berkali-kali disebut di dalam Quran, ya. Ya, berkali-kalinya ada bervariasi, ya, gitu. Kalau tidak salah yang paling agak banyak itu adalah warna merah dan hijau, seperti itu. Nanti Anda bisa cross check kembali kenapa warna-warna ini disebutkan dan apa hubungannya dengan konteks keilmuan yang bisa dinalar oleh kita,
selain terkait dengan penggambaran kehidupan manusia, kehidupan di bumi, ya seperti hijau misalnya itu penggambaran kehidupan di bumi. Kemudian ada buah-buahan, ada dedaunan, pepohonan dan sebagainya, termasuk pelangi, gitu ya. Itu juga menggambarkan, mengisyaratkan gambaran surgawi juga seperti itu. Dan neraka, ya. Kita masuk ke teori warna, ya, Brewster color wheel atau lingkaran warna dari Brewster. Ada 12 warna di sini yang terdiri dari primary, warna primer, kemudian warna sekunder dan warna tersier. Dan ini sudah ada simbolnya. Namun sebelum menjelaskan lebih dalam, saya menyampaikan ada beberapa terminologi warna yang saya yakin adik-adik sekalian sadar atau tidak sadar sudah familiar gitu ya. Mulai dari kalian outfit of the day mengkombinasikan warna, kemudian bagi yang punya passion terhadap visual grafis, kemudian fotografi, gitu ya, tidak akan asing dengan istilah RGB, CMYK, kemudian ada hue, ada saturasi atau saturation, kemudian ada tint, ada tone, ada shade, ada value. Ya, di situ semua sebenarnya memang masih masuk bagian tentang teori warna. Namun untuk pembahasan kali ini tidak terlalu dibahas secara lebih detail. Nanti silakan Anda menggalinya dengan atau melalui referensi yang lain. Baik, kembali ke teori color wheel atau lingkaran warna ini. Gitu ya. Kemudian lingkaran warna ini dibagi menjadi dua kubu ya, dua kutub gitu ya. Menjadi ada yang warm, ada yang dingin. Ya, kalau mau dibagi secara garis, kita mulai dari jadi di paruh betul gitu ya, di separuh ya, dibagi setengahnya ya. Mana yang warna hangat gitu yang kita sebut warna hangat, mana yang kita sebut sebagai warna dingin, dengan kesan atau sifat yang ditimbulkannya. Kita masuk ke slide berikutnya, pengembangan lingkaran warna, yakni adalah color harmony. Yang pertama yaitu adalah monokromatik, yang kita sebut sebagai single color, gitu ya, variasi dari value ataupun dan saturasi. Apa maksudnya? Berarti mulai dari variasi tergelap, ya, saya start dari sini, kemudian menjadi variasi yang paling terang, ya. Berarti kalau disesuaikan dengan slide ini, ya, ini ada biru yang paling gelap hingga biru yang lebih muda atau paling muda, ya. Semuanya akan berpangkal pada, jika gelap akan berpangkal pada warna hitam. Jika biru yang terang ya, dan yang sangat terang akan berpangkal pada putih. Seperti itu. Warna-warna monokromatik ya di alam ya, seperti yang kalian bisa lihat dari reference image yang saya sampaikan di sini, bisa ditemui di hewan ya. Sampling kebetulan yang saya pakai adalah ikan, kemudian ada makanan berupa buah blueberry, kemudian
landscape alam gitu ya, entah lautan dan langit. Untuk color harmoni yang berikutnya adalah complementary ya. Jadi silahkan direview di lingkaran warna gitu ya. Ini adalah berupa sebuah pizza warna yang saling frontal berhadapan 180 derajat ya. Contoh di sini saya gunakan sampling warna kuning dan sampling warna ungu. Untuk komposisi komplement atau kontras yang lainnya silahkan di cross check sendiri di lingkaran warna. Kemudian ada double complementary gitu ya, atau double contrast, atau juga sering disebut quadratic ya. Nanti kalau kalian pengen browsing lebih lanjut ya, keyword tadi silahkan ketik di Google seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya ya, apa saja. Jadi yang memang kontras seperti penjelasan sebelumnya 180 derajat, tapi ada dua kontras ya, atau dua pizza yang saling berhadapan atau frontal berhadapan. Kalau secara jumlah memang ada 4 warna total seperti itu. Nah, di sini samplingnya adalah warna biru, kemudian biru kehijauan, orange dan red orange atau merah yang keorenan gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ini di alam gitu ya, ada vista gitu ya, ada sudut pandang dari view landscape. Ini kebetulan samplingnya adalah di negara subtropis ya, karena di negara tropis khususnya Indonesia ya kita tidak akan menemukan pepohonan dengan daun yang berwarna oranye ya. Ini ada di negara subtropis. Berikutnya adalah split complementary gitu ya. Jadi ada kontras gitu ya, tapi tidak persis berhadapan nih. Ada yang berpisah di sini ya. Inilah yang disebut split. Dipisahkan oleh satu pizza warna seperti itu ya. Untuk yang lain nanti silahkan di cross check sendiri di lingkaran warna ini ya. Masuk ke color harmoni yang kelima, ada triadic ya. Di 2 slide sebelumnya saya menyebutkan ada quadratic, ada 4. Kalau ini jelas dari namanya ada 3, ya 3, yang disimbolkan dengan simbol segitiga sama sisi ya. Itu yang nanti bisa diputar gitu ya. Jika kalian pengen menginginkan warna triadik yang lain, silahkan diputar seperti itu menggunakan panduan segitiga sama sisi ini. Yang jelas harus menghasilkan perbedaan 120 derajat. Kita masuk ke color harmoni selanjutnya, yakni tetradik ya. Di mana keywordnya adalah ini juga berisikan 4 warna. Lantas bagaimana membedakan dengan skema warna atau color harmoni yang sebelumnya, ada quadratic atau double complementary tadi ya. Nah, untuk ini tetap notasi yang dipakai, alat bantu notasi yang dipakai adalah tetap persegi panjang, namun dia di sini ambil titik
sudutnya, ya, di mana dia melewati satu pizza warna. Kalau di quadratic atau double complement kan tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda pizza warna. Tapi kalau untuk tetradik ini ada jeda satu pizza warna, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah analogus, ya, terdiri dari bisa 4, 5, bahkan ada juga yang sampai 6, tapi rata-rata di 4, 5 ya, gitu ya, menggunakan warna yang saling berurutan seperti itu. Nah, untuk ini kasusnya ada di biru, kemudian ungu ya, dari yang warna tersier ungu, sekunder, tersier lagi hingga merah. Untuk contoh penerapan komposisi warna di bidang arsitektural atau karya arsitektural, ini contohnya adalah, salah satu contohnya maksud saya, di Suyang Art Gallery, ya, di Tiongkok. Nah, pada karya ini tidak menggunakan warna, dalam hal ini cat ya, atau pigmen cat, tapi mengoptimalkan material utamanya yang memiliki warna sudah sangat indah sekali, yaitu adalah bata merah atau terakota. Sehingga skema yang muncul adalah monochromatic orange yang sangat indah. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Nah, contoh yang lainnya baik di bangunan eksterior maupun ruang dalam atau yang kita sering sebut sebagai interior. Silakan adik-adik sendiri yang berselancar ya, karena referensinya akan sangat banyak kok ditemui ya, mudah ditemui. Baik, sekian saja materi dari saya. Semoga bermanfaat, dan atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini ya, di minggu keempat, saya harap mahasiswa masih tetap semangat ya. Oke, saya melanjutkan materi dari Bu Prima ya, khususnya ini ke videografi arsitektural ya, yang akan saya bahas ya. Jadi apa sih itu videografi arsitektural ya? Karena ini nanti berhubungan dengan tugas kalian, bagaimana kalian menyajikan ya gambar kalian atau desain kalian dengan pertama, kedua ya. Itu banyak sekali yang cara mengambil gambarnya itu masih kurang baik ya. Padahal gambarnya baik, tapi ternyata pengambilan gambarnya yang masih kurang ya. Oke, hari ini saya membahas videografi arsitektural. Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama yaitu ada fotografi, yang kedua videografi, dan yang ketiga adalah tahapan pembuatan video. Oke, langsung saja yang pertama yaitu fotografi. Fotografi pertama kali masuk ke Indonesia itu pada tahun 1841 dan mengalami perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1857 ya. Jadi sudah lama masuk ke Indonesia, walaupun saat itu masih belum teknologinya masih belum seperti saat ini ya, mungkin masih hitam putih ya. Nah, dan menggunakan teknologi pada masanya ya. Berbeda dengan sekarang ya, banyak sekali foto-fotografi yang sangat bagus ya, karena sudah mulai berkembang ya teknologi-teknologi yang baru. Fotografi mampu menjadi media berkomunikasi, menuangkan jiwa seni, kesehatan, humanisme, kemudian pembangunan generasi muda, ekonomi kerakyatan,
hingga sebagai media untuk melestarikan budaya. Ya, jadi mampu menjadi media komunikasi. Ya. Jadi mungkin banyak sekali sekarang ya fotografer profesional yang menyajikan gambar-gambar yang sangat menarik. Ya. Kita bisa melihat bahwa gambar tersebut itu bisa bercerita atau menggambarkan sesuatu. Ya. Karena gambar tersebut mengandung atau memberikan arti tersendiri. Terus kemudian juga bisa memberikan dampak terhadap kesehatan. Bagaimana seorang yang hobinya fotografi, ya, itu bisa istilahnya bahagia, ya, atau bisa menyalurkan hobi dari seseorang. Kemudian fotografi seiring perjalanan zaman yang awalnya hanya foto diam, ya, sekarang menjadi hidup dengan adanya teknologi pembaca deretan foto pada kamera yang disebut FPS atau frame per second, atau teknologi baru pada kamera video. Ya. Jadi sekarang sudah muncul ya gambar mulai bisa bergerak. Awalnya yaitu dari foto yang diam, sekarang bisa hidup dengan teknologi FPS tadi ya. Kalau dulu mungkin zaman dahulu 80-90 itu masih pakai layar tancap ya. Jadi dikayuh dengan sepeda akhirnya gambar tersebut bergerak ya. Nah, kalau sekarang sudah tidak seperti itu karena teknologi baru ya. Apalagi zaman sekarang ya banyak sekali kamera-kamera video yang baik ya. Itu bisa disetting apapun sehingga bisa memberikan efek yang sangat baik ya. Selanjutnya ya dalam komposisi pengambilan gambar ini banyak sekali tekniknya ya atau jenisnya ya. Salah satu contohnya yaitu rule of third ya. Ini jadi dibagi menjadi 9 bagian yang sama ya. Kemudian pengambilan posisinya itu seperti apa ya. Kemudian ada golden section, golden triangle, spiral section, golden spiral, harmonian triangle, cross, focal mesh, V arrangement, diagonal, radial, L arrangement, composed curve, piramid, circular. Ya, banyak sekali teknik-teknik yang bisa kalian aplikasikan dalam pengambilan foto maupun video ya. Berikut ini adalah contoh-contohnya dengan teori-teori tersebut ya. Nah, ini seperti apa? Ini harus kalian sampaikan. Jadi sayang sekali gambar kalian itu bagus tapi cara penyampaiannya yang kurang bagus, sehingga itu pun juga akan berpengaruh terhadap kualitas gambar kalian ya. Terus kemudian ini juga contohnya, ini golden triangle ya. Ini contohnya golden spiral, jadi dari kecil ke besar, akan tetapi ini membentuk bentuk spiral ya. Ada juga spiral section, itu juga ada. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Ini termasuk dengan V arrangement. Selanjutnya yaitu ke videografi. Videografi atau video atau dikenal dengan audiovisual dapat diartikan sebagai rangkaian dari ratusan foto bahkan lebih jumlahnya yang dibaca secara teratur dengan kecepatan tertentu dalam satu waktu ya. Jadi sebenarnya itu adalah kumpulan dari ratusan foto ya, kemudian menjadikan dibaca secara teratur ya dengan kecepatan tertentu sehingga gambar tersebut terlihat bergerak. Foto-foto atau gambar mati tersebut diputar dengan kecepatan tinggi lalu menimbulkan ilusi gerak halus yang menjadikan foto-foto tersebut bergerak. Dengan semakin besarnya FPS dalam video atau film, maka membuat semakin halus gerakan foto tersebut ya.
Kemudian apa sih itu videografi arsitektur ya? Merupakan seni mengabadikan keindahan arsitektur. Jadi ini merupakan seni mengabadikan keindahan. Jadi mulai dari awal sampai akhir nanti kalau tugas itu kalian harus mengabadikan dari kalau di dalam tugas kalian harus mengabadikan dari awal sampai akhir proses desain kalian. Kemudian ada konsep media ya. Yang pertama yaitu media utama. Itu biasanya di YouTube ya. Banyak sekali sekarang YouTuber ya bisa mengenai tutorial membuat sesuatu atau mungkin daily activity ya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga media pendukung ya, ada Instagram, Twitter, Facebook dan media sosial yang lainnya. Nah, di sini nanti di tugas kalian kita menggunakan media pendukung karena nanti di tugas kalian hanya berdurasi 1 menit. Insya Allah akan menggunakan media Instagram. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan-tahapan membuat video. Yang pertama itu membuat draft atau outline sebelum syuting. Jadi harus ada intro. Intronya mungkin bisa memperkenalkan diri, ya, bisa memperkenalkan diri dengan teks maupun secara langsung, ya. Kemudian ada main sense atau video yang kalian deskripsikan, ya, atau video yang kalian deskripsikan. Kemudian yang terakhir yaitu closing atau penutup ya. Itu mungkin bisa hasil akhir dari karya kalian itu seperti apa ya. Mungkin bisa di zoom in, zoom out ya, secara keseluruhan, detail-detailnya itu seperti apa ya. Ini adalah salah satu contoh video yang di mana ini terdapat intro ya, namanya siapa, dibuat kapan, terus kemudian mungkin kalau kalian bisa NPK ya, jurusan. Nah, kemudian ini adalah step atau proses dia menggambar. Nah, ini bisa kalian lihat nanti banyak sekali di YouTube ya. Mungkin ini saya percepat ya. Nah, setelah intro, langsung ke main sense-nya, bahwa dia menggambar sebuah bangunan arsitektur. Ya. Nah, prosesnya, step by prosesnya seperti apa. Terus kemudian bisa kalian kalau dipercepat itu di hyperlapse, ya. Jadi mungkin mengambil gambarnya 1 jam, bagaimana kalian bisa meringkasnya menjadi 1 menit, ya. Nah, ini contoh-contohnya, mulai gambarnya sampai pewarnaannya, terus kemudian closing-nya. Nah, setelah ditandatangani closing-nya, jadi dilihatkan gambar keseluruhan, detailnya seperti apa, terus kemudian mungkin ada kalimat-kalimat closing yang lainnya. Oke. Selanjutnya ini juga contoh ya, ini di TikTok ya, jadi mungkin banyak sekali mahasiswa yang sekarang menggunakan TikTok ya, jadi bisa dimanfaatkan media TikTok ya untuk mengedit video. Nah, ini saya putarkan contohnya. Ya. Terus pengenalan alat bahannya, terus proses gambarnya, proses pewarnaannya, dengan durasi 1 menit. Kalau ini kan terlalu ringkas ya, atau apa, hanya 16 detik, kalau nanti kalian dikasih kesempatan 1 menit.
Oke, terus kemudian yang kedua mempersiapkan item untuk mengambil gambar yang berhubungan dengan pekerjaan. Jangan lupa alat-alatnya yang dipergunakan untuk tugas ya itu disiapkan. Mungkin kertas, pensil, cat air, penghapus ya, kuas ya, dan palet dan lain sebagainya. Nanti itu bisa dipersiapkan. Tadi kan di video sebelumnya dia mengenalkan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan tugas. Itu juga bisa kalian lakukan ya. Kemudian yang ketiga yaitu shooting tools dan media ya. Tools atau alatnya itu apa saja sih ya? Kamera ya. Kalau punya kamera SLR boleh. Kalau punya kamera HP juga boleh. Saya yakin mungkin kamera HP mahasiswa sekarang lebih bagus ya. Terus kemudian bisa tripod, selfie stick, gimbal, terserah kalian ya, asalkan pengambil gambarnya itu maksimal atau baik. Kemudian lampu ini untuk mengatur cahaya sehingga biasanya banyak sekali bayangan-bayangan ya, khususnya saat tugas-tugas itu ya ada gambar tangan, bayangan handphone dan lain sebagainya. Lah ini harus diatur pencahayaannya agar terlihat hasilnya maksimal dan baik. Selanjutnya yaitu mikrofon eksternal ya. Mungkin kalian ingin menjelaskan ya ini proses desainnya seperti apa ya dengan suara kalian itu bisa ya. Itu karena biasanya di luar itu banyak sekali suara-suara ya. Jadi noise-nya itu terlalu banyak, bisa menggunakan mikrofon eksternal. Kemudian media yang bisa kalian gunakan untuk mengedit video itu sangat banyak sekali ya. Mungkin kalian sudah paham ya untuk mengedit video itu menggunakan media apa saja. Ya. Ini adalah sebagian kecil ya yang sering kita gunakan dalam mengedit video. Yang pertama ada Adobe Premiere Clip, Filmora Go, KineMaster, InShoot, VSDC Free Video Editor, Video Show, Viva Video, ya mungkin bisa juga pakai TikTok atau pakai Live, ya dan lain sebagainya ya. Pokoknya sekreatif mungkin ya dan menghasilkan kualitas video yang baik. Yang keempat yaitu shooting. Ya, shooting ini pengambilan gambar ya. Ada mulai angle, duration, sound atau background, grafis dan teks, kemudian lighting. Saya akan beri contoh ya untuk angle. Sebenarnya untuk pengambilan angle itu banyak sekali ya. Bisa dari tampak atas atau mata burung, mata manusia, ya itu bisa. Nah banyak sekali ini ya contoh-contohnya tipe angle yang bisa digunakan. Ini contohnya low angle. Ini dari bawah ke atas, ya. Ini ada low angle. Nah ini bisa kalian lihat di YouTube karena banyak sekali, ya. Kemudian setelah low angle ada yang namanya high angle. Ya, jadi mengambilnya dari sudut atas. Nah, ini yang disebut dengan high angle. Kemudian ada overhead atau dari atas, benar-benar sudutnya dari atas ya. Nah, ini juga ada contohnya. Kebanyakan tutorial-tutorial ya yang ingin mempresentasikan hasil karyanya biasanya menggunakan overhead ya. Kemudian ada Dutch angle. Ini juga ada. Nah, ini yang A level. Jadi dari sudut pandang mata manusia. Kemudian ada shoulder level. Nah, ini
bahu manusia, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada ground level, ya, itu nanti bisa kalian pelajari. Kemudian durasi atau duration, ini untuk video kalian nanti durasinya kurang lebih 1 menit, tapi bisa menceritakan apa yang kalian gambar, ya, atau yang kalian kerjakan dari awal sampai akhir. Contohnya di sini, ini kan salah satu video Wonderful Indonesia, ya, yang menjelaskan salah satu keindahan pulau di Indonesia, ya, dengan durasi 1 menit. Nah, tapi itu sudah menggambarkan keindahan dari pulau yang ada di Indonesia. Tapi nanti di kalian, ya, itu menggambarkan tentang bagaimana proses tugas kalian sampai menjadi hasil jadinya, ya. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini dengan durasi 1 menit bisa menjelaskan tentang keindahan yang ada di Indonesia. Kemudian ada background, ya. Background ini atau sound ini mempengaruhi tentang orang bisa tertarik untuk melihat, ya, atau ingin menonton, ya, dari video kalian, karena apa yang kalian gambar nanti tuh bisa menimbulkan background yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama, ini kan dia menggambar sebuah bangunan, ya. Nah, dengan background seperti ini, itu kan adem gitu kan, ya. Nah, kalem backgroundnya, ya. Terus kemudian dia menggambar detail-detailnya. Nah, ini juga berpengaruh, nanti bisa disesuaikan dengan apa yang kalian gambar. Sini pun setelah detail-detailnya, dia di hasil akhirnya juga menampilkan hasil akhirnya atau di zoom out, ya. Nah, hasil akhirnya seperti apa, nah, ini dia tampilkan. Kemudian kita lihat background yang kedua. Nah, ini seperti semangat, ya, dari detak tangannya itu seperti menyesuaikan dari musiknya. Ini juga bisa dijadikan contoh, ya. Jadi berpengaruh sekali background terhadap karya kalian. Kemudian grafis dan teks. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh grafis dan teks, ya. Nah, mungkin intronya bisa menggunakan teks seperti ini, ya. Make it hook, mean hunter. Nah, seperti ini bisa pakai teks-teks ini. Banyak sekali, ya, nanti caranya, jadi jangan hanya standar teks saja, ya, tapi banyak sekali model-model yang bisa kalian sampaikan, ya, atau untuk mendukung video kalian. Ini ada Top Gear. Ini mungkin melihat Fast Furious, ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, ya. Yang keempat ini ada T2 Trainspotting. Nah, seperti ini. Dan masih banyak, ya, kalau kalian melihat, ya, grafis dan teks yang bisa menjelaskan apa yang ingin kalian sampaikan, ya.
kemudian lighting ya, di mana ini kan media gambarnya ya, di contoh ini gelap, tapi bagaimana dengan kamera yang atau lighting kamera yang baik ya, itu media tersebut masih tetap terlihat. Apalagi kalau medianya putih ya, pasti bayangan tangan dan lain sebagainya itu pasti akan terlihat ya. Nah, bagaimana kalian bisa membuat gambar tersebut itu terlihat lebih bagus dengan adanya lighting yang baik ya, karena kebanyakan pengambilan gambar dengan lighting yang biasa saja itu akhirnya gambarnya akan menjadi buruk ya. Kemudian yang terakhir tahapan membuat video, yang kelima yaitu editing ya. Di sini sangat penting sekali dalam proses editing yang berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa membangun cerita saat menggambar. Ya, jadi apa sih yang akan kalian gambar ya? Jangan biarkan alasan yang penting nyambung, yang ini gambarnya bagus ya dan lain sebagainya. Tapi ya biasakan membangun cerita saat menggambar. Contohnya saat ini bercerita tentang menggambar atau melukis atau menggambar tugas nanti ya. Bagaimanakah prosesnya, ceritanya itu seperti apa ya. Contohnya kalau ada lagi tentang video penjahit. Penjahit itu seperti apa sih? Oh, cara memotong kain, terus kemudian bagaimana cara menjahitnya, detailnya seperti apa, pakai mesinnya itu seperti apa, saat kain tersebut dijahit dengan jarum-jarum tersebut. Itu seperti apa. Yang kedua atau B, salah satu cara dalam bercerita melalui bahasa visual, yaitu tadi dengan adanya video ini kalian bisa menceritakan menggunakan bahasa visual ya. Bahasa ini mendeskripsikan pesan yang merangkum persepsi dan pemahaman filmmaker melalui visualisasi yang terukur. Kemudian yang C, yaitu perbanyak referensi. Banyak sekali referensi untuk membuat video yang baik ya. Mungkin video durasi 1 menit itu banyak sekali, apalagi sekarang banyak sekali orang mengupload di media Instagram yang hanya terbatas 1 menit ya, tapi banyak sekali orang kreatif ya yang memanfaatkan itu. Jadi 1 menit itu bisa berkomunikasi ya, apa yang mereka kerjakan, apa yang ingin mereka sampaikan, itu bisa terangkum di dalam video berdurasi 1 menit ya. Kalian pun juga harus bisa seperti itu gitu kan ya. Menyampaikan video ya singkat tapi sangat bermakna atau memiliki cerita yang baik ya. Ini banyak sekali referensinya. Bisa tentang buku, workshop, video tutorial ya di internet maupun di YouTube itu sangat banyak ya. Nah itu bagaimana teknik-tekniknya, terus kemudian cara mengeditnya supaya baik itu gimana, supaya gambar saya itu bisa sinematik itu gimana ya, apakah warna lightingnya itu dibuat ke orange atau ke biru ya, lebih terang ataukah lebih gelap. Nah itu silahkan dipelajari karena banyak sekali teknik-teknik mengambil video ya bagus dan mudah dipelajari ya. Nah, ini salah satu contoh ya video. Ya, ini ada introduction-nya, jadi dia siapa. Nah, ini prosesnya step by step dia membuat ya. Kalau ini videonya kurang lebih berdurasi selama 3 menit ya. Ini kan tampak atas ya, jadi kalian bisa menggunakan tampak atas. Nah, di sini kan tidak terlalu berbayang ya, kayak tangannya dan lain sebagainya. Biasanya tangan itu terlalu berbayang, karena yaitu tadi lightingnya yang kurang. Jadi prosesnya sampai jadi. Sudah jadi, hasil akhirnya disampaikan.
Ya. Mungkin itu ya sekilas ilmu tentang videografi arsitektur ya. Jadi bagaimana kalian bisa mengabadikan ya, khususnya nanti di tugas selanjutnya ya, dengan membuat videografi berdurasi 1 menit ya. Karena untuk menyampaikan apa yang kalian kerjakan ya, karena sayang sekali jika gambar kalian bagus, prosesnya juga baik, tapi kalian tidak bisa mendokumentasikan dengan baik. Saya harap nanti hasilnya ya itu akan menjadi lebih baik. Untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.